Saya paling senang kalau duduk dengan pemuka agama. Cita-cita saya emang melobi orang dalam untuk bisa masuk surga. Jadi Bapak Ibu, teman-teman sekalian, ini ada para aktivis gitu ya. Ini kelihatan lah, kalau aktivis itu bisa kelihatan dari wajahnya, wajah-wajah kurang tidur sama wajah-wajah nunggu lelah karena kebanyakan yang dibela dan lelah menunggu kapan bisa jadi komisaris. Jadi saya hari ini diminta untuk bicara soal pemikiran Gus Dur dalam kebudayaan gitu ya, gitu. Karena katanya sanatnya biar nggak doif gitu kan hari-hari ini, soalnya banyak yang ngaku-ngaku Gus Dur udah dulu jelek-jelekin Gus Dur, hianatin Gus Dur, sekarang tiba-tiba langsung bawa-bawa Gus Dur gitu kan. Itu banyak itu. Hati-hati. Ya. Hah? Oh, gak apa-apa. Tambah enak. Tapi saya agak nggak yakin gitu. Saya sebenarnya capable untuk melakukan itu. Kalau saya memang dicap sebagai anaknya, itu kan sebenarnya klaim saya sepihak ya. Terutama karena memang ternyata membawa cuan gitu, membawa untung, membantu panjat sosial. Jadi ya saya sering ngaku anaknya Gus Dur. Tapi apakah saya benar-benar diakui sebagai anaknya Gus Dur, saya nggak tahu juga. Saking jarangnya ketemu. Bahkan dulu Gus Dur sering bilang, nanti jangan-jangan kalau saya pulang, saya ketok pintu, nanti anak saya bukain pintu terus bilang, mau cari siapa om? Gitu. Jadi Gus Dur itu sekolah di luar negeri, di Kairo. Saya bilang sekolah, saya nggak bilang lulus. Karena itu dua hal yang berbeda. Sekolah dan lulus dua hal yang berbeda. Kalau teman-teman yang sekarang lagi pusing, skripsi belum selesai, apa-apa belum, masih aduh kok kayaknya susah banget lulus, silakan berputus asa, jangan semar. Gus Dur jadi presiden tanpa modal loh, modal dengkul, itu pun bukan dengkul Gus Dur. Dengkul siapa? Masa nggak tahu? I'm sure you know what I mean. Gus Dur dengan segala kekosmopolitannya selalu kembali pada akarnya, dan itu yang menurut saya sangat menarik. Hari ini kita dijejali oleh begitu banyak identitas. Ini kita dibawa sama kelompok radikal gitu. Ini gimana ini gitu. Ini kan berlawanan dengan Pancasila katanya. Saya bilang betul, dan ini kan yang terjadi. Bahkan para calon pemimpin kita membawa nafas seperti itu. Tapi saya bilang, kalau kemudian kita berpikir soal berlawanan dengan Pancasila, kita berpikir kelompok radikal apakah berlawanan dengan Pancasila, ingin mengganti falsafah Indonesia, apakah berlawanan dengan Pancasila? Iya. Tapi jangan salah, kelompok-kelompok yang kemudian mendagangkan NKRI harga mati, tapi dibaliknya hanya untuk menyembunyikan oligarki, itu juga jelas berlawanan dengan Pancasila. Sense yang dibangun oleh Gus Dur adalah sense komunitas dan bukan identitas. Bahkan ketika Gus Dur sendiri bicara soal identitas, misalnya dengan memberikan teman-teman Cina gitu ya, teman-teman Tionghoa. Oh ya, kalau gitu teman-teman Tionghoa boleh pakai nama Cina lagi misalnya, kayak gitu. Boleh sekarang Imlek. Meskipun saya sebenarnya tuh punya kecurigaan, alasan paling besar Gus Dur itu membolehkan Imlek dan agama-agama lain, membela agama-agama lain, itu adalah supaya Gus Dur bisa diundang makan enak gitu. Tiap acara hari rayanya mereka gitu ya. Teman-teman Papua misalnya, itu adalah zero sum game. Kalau kamu nggak sama saya, berarti kamu musuh saya, dan kamu bisa saya apa-apakan.
Ketika kita hari ini terfokus pada identitas, maka itu yang terjadi. Kita atau kami versus mereka. Gus Dur tidak menggunakan zero sum game. Menurut Gus Dur, kalau ada bagian dari Indonesia yang kalah, ya kalah semua. Dibalik, bukan yang bagian yang kalah itu yang dibuang. Maka yang dilakukan oleh Gus Dur, dipanggillah teman-teman Papua, ditanya, apa yang kalian inginkan? Dan mereka bilang, kami ingin pisah. Kalau nggak pisah, apa yang kalian inginkan? Kami ingin identitas kami kembali. Maka mulai hari ini identitas kalian kembali menjadi Papua. Gus Dur plural. Gus Dur membicarakan pluralitas, iya, tapi Gus Dur tidak sedang membawa pluralisme. Gus Dur sedang bicara Islam karena dia orang Islam, iya, tapi Gus Dur tidak sedang melakukan Islamisme. Dan itu yang membedakan. Ketika kita meletakkan ismenya, maka kita membangun tembok. Ketika kita meletakkan ideologi di situ, maka kita membangun tembok. Dan bukan itu yang dilakukan oleh Gus Dur, bukan itu nafasnya Gus Dur.